kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi wa inayah kita. Saya akhiri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, benar diperbantu. Mohon untuk peserta untuk mematikan mikrofonnya ya. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana Webinar atas sambutannya. Bapak, Ibu, dan para peserta webinar yang berbahagia, kita telah memasuki acara yang ditunggu-tunggu adalah acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Naila Putri Dita Aulia. Saya persilakan. Terima kasih Mbak Devi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam ruang virtual ini, dalam acara webinar yang bertemakan optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naila Putri Dita Aulia selaku moderator pada siang hari ini. Kegiatan webinar ini bertujuan untuk mengupas tuntas bagaimana pemanfaatan media pembelajaran di masa pandemi seperti ini agar berfungsi secara optimal. Ya. Sebelum saya membacakan kurikulum vitae pemateri, saya akan membacakan peraturan webinar terlebih. Enggak, aku cuma peserta aja sih. Mohon diperhatikan. Peraturan webinar dengan tema optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. 1. Peserta diharapkan mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung. 2. Peserta diwajibkan menonaktifkan mikrofon selama proses dan hanya boleh diaktifkan sesuai dengan arahan moderator. 3. Pada sesi tanya jawab, peserta hanya akan mengutarakan pertanyaan sesuai dengan izin dari moderator. 4. Sebelum bertanya, peserta diwajibkan untuk menggunakan fitur raise hand yang telah tersedia dalam aplikasi. Selanjutnya, kami akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita. Jangan lupa dicatat, karena beliau merupakan orang yang hebat. Nama, Zahid Zufar At-Thoriq. Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 26 Januari 1999. Riwayat pendidikan, SD Laboratorium Universitas Negeri Malang, lulus tahun 2011. SMP Negeri 18 Malang, lulus tahun 2014. SMA Islam Malang, lulus tahun 2017. Dan sekarang, beliau merupakan mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang angkatan 2017. Prestasi dan penghargaan. Juara 2 Lomba Esai Mahasiswa tingkat Jawa Timur tahun 2018. Juara 1 Lomba Esai Umum tingkat nasional 2018. Pemakaran seminar nasional dengan tema Mendidik Cerdas Digital, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang tahun 2018. Juara 3 Lomba Esai Ait Psikis tahun 2018. Juara 1 LKTI tingkat nasional Konferensi Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2019. Juara 2 PKMKC kategori proposal PIOS Maba tingkat Universitas Negeri Malang tahun 2019. Juara 3 Musabakoh Desain Aplikasi Al-Quran Universitas Negeri Malang tahun 2019. Silver Medal Young Scientist in International Seminar and Expo tahun 2019. Bronze Medal World Invention Technology Expo di Jakarta tahun 2019. Nomor telepon beliau 089 675 107 408 dan email zahidtorik123@gmail.com. Baiklah hadirin, webinar kali ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yakni pemaparan materi selama 30 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit juga. Oke, selanjutnya kami serahkan kepada Kak Zahid Zufar At-Thoriq untuk menyampaikan materi. Monggo, kami persilahkan Kak.
Ya, sudah dengar suara saya ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi ya. Di sini saya lihat ada Pak Edi juga, ya saya beri penghormatan khusus pada Pak Edi. Dulu beliau adalah pendamping KKN saya waktu saya masih KKN, jadi kebetulan bisa bertemu di sini. Terima kasih Pak. Saya juga mohon izin. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang berbahagia. Saya lihat di sini wajah-wajahnya sangat semangat semua, Masya Allah. Di kala pandemi yang semakin meningkat ya, populasinya. Populasi yang terkena pandemi, kita masih bisa sehat ya. Di sini nikmat yang paling luar biasa di sini adalah nikmat sehat. Karena selama 9 bulan kita menghadapi pandemi ini banyak sekali korban berjatuhan dan kita masih bisa diberikan nikmat sehat, itu sudah luar biasa. Apalagi dalam konteks pembelajaran daring yang sekarang kita lakukan ya. Pembelajaran daring ini telah banyak sekali merubah dari yang awalnya kalau kita bicara adalah tatap muka ya, bahasanya tatap muka secara langsung gitu ya. Kalau secara umum ya, kita berubah semua menjadi online, semua harus serba online. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah pembelajaran daring ini di kalangan teknologi pembelajaran itu sebenarnya sudah dibicarakan sejak tahun 90-an. Sudah ketika muncul yang namanya internet. Bahkan pendidikan jarak jauh itu sebenarnya sudah dibicarakan tahun 80-an ketika muncul namanya televisi. Nah, di situ kita baru berbicaranya sekarang di sini ketika ada pandemi, mulai secara masif untuk digunakan. Tapi sudah mulai ada sebelumnya sudah ada kajian-kajian khusus yang mengenai tentang online learning seperti ini. Oke, tanpa basa-basi saya akan mencoba untuk share screen ya. Di sini sudah terlihat jelas sudah terlihat jelas share screen saya. Ya, kok gini? Ya, Mas. Udah ya? Oke. Di sini saya akan mencoba sebelum saya akan masuk ke materi, saya akan mencoba untuk mengkonstruksi beberapa platform yang bisa kita gunakan ketika pembelajaran bisa dilakukan secara online ini. Saya ingin mencoba untuk membuat yang mungkin jenengan di sini ini Bapak Ibu guru sekalian ini bisa terapkan. Di sini saya mencoba untuk menggunakan Google Doc untuk membuat website. Nah, saya akan coba di sini akan menggunakan Google Doc. Saya akan coba masuk ke Google Doc ya. Lalu saya buat new gitu aja ya. Bentar, koneksi ya. Ya, misalnya ada dokumen tanpa judul gitu ya. Semisal saya ingin mengisi tentang nama saya, masuk kata-katanya, oke. Nama saya Zahid Jafar Alik, siswa TEP gitu ya. Misalnya ini misalnya kontennya. Kita misalnya ini saja konten yang akan digunakan ketika pembelajaran. Tapi nggak mungkin ya sedikit ini, tapi pasti ya kalau materi yang lain pasti banyak ya misalnya. Maka Anda bisa cukup dengan menggunakan file lalu publikasikan di web. Itu sudah jenengan sudah membuat semacam website sendiri. Kita oke saja. Nah, kita ambil link ini. Ini menandakan bahwa kita sudah mempublikasikannya di di website kita. Misalnya kita ambil. Nah, Anda sudah dalam konteks yang ini sudah membuat website tidak kuat dengan spesifikasi yang terlalu berat atau dengan dengan
spesifikasi yang mungkin berat juga bisa menggunakan. Jadi ini sangat adaptif dalam konteks membelajarkan pada siswa. Jadi Anda bisa menggunakan Google Doc pun bisa digunakan untuk buat website. Walaupun memang untuk dalam hal desain begitu ya, itu kita harus kalau misalnya ingin membuat ada yang desainnya, saya dulu punya namanya Wix.com. Jadi di Wix maaf. Jadi di Wix.com ini bisa kita gunakan, bisa kita kembangkan juga dalam konteks proses belajar mengajar. Jadi saya masih bisa login ya, saya sudah lama nggak membuka. Mohon maaf Mas, bentar. Dihimbau sekali lagi untuk para peserta untuk memute mikrofonnya. Terima kasih. Oke, bisa saya lanjut? Oke, siap. Di sini saya coba continue with Google. Semoga aja masih bisa masuk. Saya sudah lama tidak membuka Wix.com saya ya, Wix saya. Kalau masih bisa, kita tunggu aja. Saya sudah membuat beberapa website di sini yang terkait dengan konteks. Jadi contoh saja kita buka salah satu aja contoh. Sini Anda sudah bisa, ini contoh website yang pernah saya buat melalui Wix.com. Di sini kita tinggal bisa membuat pengeditan di sini. Saya kecilin dulu. Jadi ini juga bisa dikembangkan, bisa bisa dikonstruksi ya bahasanya. Caranya kita coba edit slide gitu ya, edit website. Tapi ini perlu memang ini kalau saya pernah mencoba untuk laptop yang agak rendah di situ ya, perlu agak lemot gitu ya, tapi tidak masalah, bagi saya tidak masalah. Ini sama saja, ini bisa dikonstruksi untuk dalam konteks pembelajaran. Kita tunggu 30 menit ya waktu saya. Sepertinya ini sinyal saya agak ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya dilanjut bisa kontak gitu ya. Kalau misalnya memang sinyalnya kurang ya. Sudah muncul di sini. Ini Anda tinggal bisa melakukan editing di sini. Ketika di sini coba ya. Nah, maaf. Misalnya ini pembelajaran masa kini kita ubah jadi pembelajaran era kini ya gitu ya. Misalnya itu aja misalnya. Ini masih masih secara dasar sekali nih. Kita preview untuk kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, jadi begini, nanti dia akan mengubah, akan banyak bisa untuk dikonstruksi dalam konteks pembelajaran. Di sini saya menggunakan ini sempat saya buat waktu semester 6 kemarin ya. Nah, dan ini sudah bisa digunakan. Ini masih secara dasar dulu. jadi bisa diimplementasikan dalam konteksnya. Saya sudah beberapa menulis di Wix.com dan lumayan ada yang melihat, ada yang tidak gitu ya. Jadi
Wix.com ini bisa juga menjadi salah satu alternatif. Tapi untuk misalnya mau untuk yang lebih ringan dalam arti tidak memberatkan laptop, itu pakai Google Docs seperti yang tadi saya konstruksi, itu juga bisa. Jadi ini sangat menentukan ya, di COVID-19 ini pendidikan ini paling ramai diperbincangkan ya, karena dalam konteksnya salah satu ya, karena selain ekonomi dan juga kesehatan, pendidikan ini lumayan ramai dibicarakan. Jadi saya sempat berpikir bagaimana mengkonstruksi sumber-sumber belajar yang bisa digunakan secara adaptif, yang bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi, baik itu ekonominya, yang mungkin ada beberapa platform yang berbayar. Maka saya sempat menulis tentang ini bukan pamer dikit, bukan ya, tapi intinya ini sekedar sekedar memberitahu bahwa sosial media ini sebenarnya juga bisa kita gunakan dalam konteks belajar mengajar, juga bisa dengan ada beberapa ketentuan. Jadi nanti bisa seperti ini, saya berikan contoh gambaran di sini ya. Jadi ini contoh dari YouTube. Misalnya kita bisa menggunakan YouTube, itu juga bisa kita membuat video pembelajaran yang bisa kita terapkan melalui YouTube. Lalu Instagram itu, bahkan Instagram pun sudah bisa juga digunakan dalam konteks belajar mengajar. Bahkan kalau misalnya YouTube, Instagram itu mungkin mahal gitu ya, dalam konteksnya mengeluarkan banyak data ya, paket data ya. Ini WhatsApp itu juga bisa, teman-teman. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, WhatsApp itu sebenarnya juga bisa digunakan dalam konteks belajar mengajar. Saya sempat mengajari beberapa guru gitu ya, untuk melalui WhatsApp. Itu responnya juga sama saja seperti pembelajaran tatap muka. Jadi respon dari pembelajaran antara pembelajaran daring yang katanya memang dalam tanda kutip itu menyulitkan gitu ya. Ini sebenarnya kita berbicara tentang kreativitas. Media sosial, bahkan media sosial itu juga kita bisa gunakan untuk pembelajaran. Jadi kita bisa mengembangkan berbagai macam sumber-sumber yang ada di sekitar kita, yang ada di laptop kita, yang ada di lingkungan kita, itu bisa kita manfaatkan sebenarnya. Ini sebagai sekedar contoh, saya menggunakan WhatsApp itu. Caranya gimana? Misal kalau WhatsApp gitu ya, Anda bisa menggunakan Google Form gitu ya, Google Form membuat soal yang bisa dikonstruksi. Misalnya saya membuat Google Form gitu ya. Ini misalnya minimal Google Form aja dulu. Sebelum lagi ada nanti banyak sebenarnya platform-platform yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran daring. Saya sempat ketika saya KPL kemarin, saya ditugaskan untuk mengajari para guru-guru untuk mengembangkan beberapa platform-platform pembelajaran yang bisa digunakan oleh para guru. Nah, di sini Anda bisa sebenarnya membuat pertanyaan melalui Google Form ini. Misalnya. Dan Anda bisa juga melihat siapa saja melihat di Google Form ini. Maaf. Misalnya kayak ya. Kita buat semacam kuis gitu ya. Jadikan ini sebagai kuis gitu. Lalu kita kita simpan langsung saja. Misalnya saya membuat misalnya tentang media 3D, contoh dari media 3D misalnya gitu ya. 3 dimensi. Kita buat pilihan ganda. Misalnya gambar poster misalnya gitu ya, poster itu 2 dimensi 3 dimensi apa bukan. Lalu misalnya juga masih kita beri 2 pilihan aja, misalnya bisa dikasih banyak pilihan. Misalnya saya kasih ada rotatun gitu ya. Terus kita berikan kita pilih wajib diisi. Terus klik kunci jawaban. Sini
Anda misalnya karena jawabannya menurut kalau dalam kajiannya tab itu rotaton ya media 3D, maka itu bisa digunakan bisa dicentang untuk benar, maka kita klik selesai, terus nanti kita kirim di sini, lalu kita bisa share ke WhatsApp. Itu sudah cukup, itu bisa. Jadi bisa kita gunakan konteks pembelajaran daring ini bisa digunakan melalui Google Form, itu juga bisa. Itu minimal Google Form. Ada juga namanya quizzes. Quizzes ini juga bisa sebenarnya pembelajaran daring. Selama ini kita menganggap beberapa mungkin ada yang menganggap quizzes ini bisanya tatap muka, karena daring ini juga bisa. Saya klik quizzes gitu ya. Semoga aja saya masih bisa masuk ya. Saya sudah lama enggak masuk quizzes ini. Saya login. Masalah ini ya. Buka aja bisa. Kita misalnya create beberapa gitu ya. Kita create quiz gitu ya. Kita kuisnya misalnya tentang teknologi pembelajaran. Jadi ini bisa diklik ya, relevannya tentang apa, ada English, fisika, matematika dan sebagainya. Saya buat multiple choice gitu ya. Lalu kita buat misalnya tentang tadi sama contoh media 3D gitu ya. Lalu bisa tadi poster itu apa media 3D. Lalu apalagi poster animasi itu apa masuk juga media 3D. Bisa jadi sih. Ada juga yang lebih tepat ya, kita cari yang lebih tepat aja. Ini contoh saja ini belum ini ya semua benar, misalnya gitu, ini misal saja ya. Lalu misalnya kita jawabnya benar atau rotator, kita save aja di sini. Bahkan Anda bisa menjawab, memberikan maaf, terburu-buru saya. Kita bisa memberikan penjelasan mengapa kok jawabannya tetapi harus beli. Jadi ya bisa ini contoh saja ya. Kita save. Lalu nanti kita bisa kita bisa membuatnya ini untuk menjadi pembelajaran kepada siswa gitu ya. Ini tak perlu dikasih, saya kira tidak perlu. Misalnya bahasanya Inggris saja. University gitu ya. Publik ya, kita buat publik, saya save gitu misalnya. Oke, assign homework. Habis itu kita bisa pakai asinkronus. Kita bisa pakai pembelajaran secara asinkronus, assign homework. Kita bisa buat ini dengan menggunakan sebagai penugasan. Misalnya custom deadline. Kita bisa buat deadline-nya kapan. Wednesday ini kan Rabu, berarti 1 hari besok gitu ya. Kita bisa ubah di sini. Saya hari apa gitu, 18. Saya jam berapa, jam 2 siang gitu ya. No deadline, tidak perlu. Saya oke, continue, sudah. Ini contoh saja, nanti bisa nanti habis itu kita jadi dia akan muncul. Nah, kita tinggal klik yang share link ini ke grup WhatsApp. Itu bisa. Jadi kita tidak perlu repot-repot juga dalam membagi tugas. Kita tidak perlu dalam arti mungkin hanya cukup menyiapkan materi, tinggal mengisi di dalam itu quizzes. Jadi kita tidak perlu repot-repot harus misalnya memprogram itu ya, coding gitu ya, tidak perlu.
Jadi kita bisa mengembangkan berbagai macam platform-platform yang ada di sekitar kita, yang kita ketahui gitu ya. Dan ini masih banyak lagi platform-platform yang masih banyak lagi platform-platform lainnya yang bisa kita gunakan. Yang tentu tidak akan mencukupi kalau saya bicara semua di sini. Ya, jadi apa namanya? Jadi apa ya? Kalau misalnya ada yang bilang ini online learning ini sulit ya, kita tinggal berusaha bagaimana kita kreatif ya dalam sebagai guru ya, kita bisa kreatif gitu untuk membelajarkan pada siswa. Jadi ini hanya soal kreativitas kita saja, bukan tentang bagaimana kecanggihan media itu, tapi bagaimana kreativitas kita dalam mengelola beberapa media yang ada gitu. Jadi saya coba di sini. Ini contoh saja. Kemudian Anda ingin membuat video misalnya, video untuk disubmit ke YouTube misalnya, saya bisa pakai ini. Ada nama aplikasi, saya mencoba menggunakan aplikasi VideoScribe namanya. Ini saya kita juga bisa mengkonstruksi membuat untuk video pembelajaran begitu ya. Saya membuat Sparkle namanya. Saya login dulu. Ini perlu login email ya. Jadi misalnya saya buat di NewScribe gitu ya. Misal saya ingin membuat add new text tentang apa misalnya, saya ingin membuat teknologi pendidikan misalnya gitu ya. Ini contoh saja, jangan dianeh ya. Teknologi pendidikan angkatan 2017 misalnya gitu ya. Kita oke. Nah ini kita bisa atur sendiri. Ya kita bisa besarkan, kecilkan, itu kita bisa. Lalu nanti kita coba play, dia akan seperti ini. Nah, ini contoh saja. Kita bisa mengkonstruksi beberapa sumber-sumber yang bisa kita kembangkan di sini. Oh iya, ini saya lupa nih ya. Ini contoh-contoh yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Dan ini kalau bisa sudah selesai, Anda bisa memasukkan musik, memasukkan mungkin rekaman gitu, itu bisa. Jadi ya saya kira saya kira semua kalau kita kreatif itu insya Allah pembelajaran daring ini bisa maksimal begitu ya. Jadi ini contoh dari menggunakan Sparkle. Jadi ini salah satu yang paling sederhana yang bisa kita kembangkan untuk dalam konteks pembelajaran daring. Jadi ini contoh. Oke, kita coba masuk ke materi sini ya. Bidang peminatan saya di teknologi pendidikan itu saya belum memperkenalkan diri secara lebih lanjut ya. Nama saya Zaid Faratorik ya. Jadi bidang peminatan saya di teknologi pendidikan itu ada sosiologi, antropologi pendidikan dalam konteksnya pembelajaran, pengembangan pembelajaran, pengembangan kurikulum, pengembangan media sederhana, model pembelajaran, dan juga teori-teori pembelajaran. Jadi itu sedikit pengantar saja ya. Kita perlu tahu juga masalah era ini seperti apa. Sebelumnya kita perlu mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada COVID-19. Anda sudah memberikan perubahan yang luar biasa drastis kepada bangsa ini. Jadi sebagai orang yang kita ini kan dikenal bangsa yang ramah gitu ya. Jadi kita kita juga perlu ramah sama COVID-19 ini. Selamat datang di Indonesia COVID-19. Sebelum saya memasuki materi, Anda telah membuat banyak masalah ya, banyak masalah, tetapi juga akhirnya banyak perubahan-perubahan yang bisa kita kenal sekarang. Masalah pertama adalah pembelajaran dari tatap muka menjadi online. Itu masalah bagi beberapa kalangan, khususnya guru ini masalah sekali karena gurunya belum pernah selama ini menggunakan online gitu, itu rata-rata belum pernah. Jadi ini merubahnya dari tatap muka menjadi online. Saya pernah waktu KPL itu semua guru itu bingung semua. Jadi ketika saya datang itu gurunya itu jadi kayak ya bingung caranya mau diapakan dan sebagainya itu. Jadi waktu itu karena di KPL waktu kemarin di SMP Wahid Hasyim itu bisa setidaknya satu persatu saya
training sama teman-teman, saya training untuk mulai mengelola media pembelajaran yang bisa dibangun untuk membelajarkan pada siswa gitu. Jadi ini memang jadi masalah pembelajaran online ini sebenarnya ya. Walaupun akhirnya di sini adalah adanya transformasi. Semua guru seperti tadi yang katakan, semua guru ini bingung semua, pengajar, nggak hanya guru aja, pengajar lain yang mungkin seperti pelatih sepak bola pun ya bingung ini. Pelatih sepak bola itu juga bingung. Timnasnya nggak main-main karena wajahnya COVID ini, akhirnya mereka diajak ke luar negeri karena COVID di luar negeri itu agak nggak terlalu sebanyak di Indonesia. Jadi guru-guru di sini ini bingung semua sama konteks pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Jadi itu bisa memberikan, dari bingung itu sebenarnya ini menurut saya ini malah momentum ini, akhirnya guru bisa mau agak terbuka ketika adanya COVID, mereka ada kebijakan online learning gitu ya, maka gurunya bisa mulai mencoba seperti yang tadi saya lakukan, itu bisa dicoba. Jadi setidaknya ketika COVID-19 ini selesai, maka gurunya nanti ketika di kelas dia bisa lebih bisa interaktif kepada siswanya. Ini menjadi pembelajaran yang luar biasa sebenarnya COVID. Makhluk kecil yang tetapi dampaknya luar biasa. KKN saya saja dari awalnya harusnya tatap muka jadi online. jadi luar biasa, makhluk kecil ini luar biasa sekali. Semua bahasa pembelajar ini bahasa teknologi pendidikan ya. Sebenarnya maksudnya siswa atau orang yang belajar gitu ya. Semua siswa ini kebingungan. Karena apa ya? Ketika ini pengalaman dari banyak pemberitaan, bahkan sampai ada yang viral itu ya videonya. Bahwa saya ini bingung belajar online dan kawan-kawan gitu. Ini memang jadi masalah juga bagi ketika pembelajaran COVID-19 dilakukan. Tapi bagi saya malah pembelajar ini justru malah generasi baru yang akan siap ketika dia diajarkan, misalnya beda sama generasi kita gitu ya. Generasi kita kan masih generasi Z gitu ya, generasi alpha dengan generasi Z gitu ya. Generasi kita ini masih generasi ya, masih bahasanya transisi lah ya. Jadi kita ya kalau dibandingkan generasi alpha gitu, generasi alpha itu lebih luar biasa, lebih sejak kecil dia sudah dipegang yang namanya smartphone ya. Adik saya ini sering menggunakan smartphone untuk main game gitu. Tapi itu malah bisa, sebenarnya ini juga lahan potensial untuk dari kebingungan pembelajar ini. Tinggal bagaimana kita mengarahkan, bagaimana dia bisa belajar sesuai dengan beberapa ragam aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Jadi pembelajarnya kebingungan, tapi sebenarnya ini potensi, karena pembelajar di sini kita dan juga adik saya yang mungkin yang adik-adik kita ya, generasi alpha itu justru malah dia nggak terlalu sulit ketika dia belajar sekali dia langsung bisa gitu. Bedakan mungkin yang usianya mungkin sudah 50 tahun ke atas gitu. Itu harus, bahkan saya sempat itu kan saya ngajari guru saya. Jadi saya kan mendampingi guru gitu ya. Waktu KPL kemarin usianya 40 tahun, 50 tahun gitu ya. Itu ngajarnya setengah mati saya itu. Karena hampir 3 minggu itu saya lupa terus, ya Allah. Jadi harus memang perbedaannya luar biasa, karena memang kebiasaan dari kecil itu sudah sangat sangat mempengaruhi ketika nanti sudah besar. Dan ini tidak hanya kedua hal itu, orang tuanya kebingungan. Loh, saya ini belum pernah ngajar, sebelumnya ini belum pernah ngajar, gurunya yang ngajar. Jadi orang tuanya pun jadi kebingungan. Banyak orang tua yang kebingungan cara ngajarnya gimana dan sebagainya. Apalagi mungkin pembelajar, karena belum pernah mempelajari materinya, belum pernah tahu juga kadang-kadang perkembangan anaknya seperti apa gitu. Itu kadang Jadi kalau Anda lihat sebenarnya ada juga aplikasi yang bisa kita gunakan. Kalau Anda tahu namanya Edmodo itu ada namanya parenting, ada fitur parenting itu bisa digunakan untuk mengawasi bagaimana perkembangan anak. Ini yang kadang kita sendiri kadang juga nggak tahu kan. Saya sendiri baru tahu Edmodo itu waktu SMA, itu baru tahu saya Edmodo itu. Jadi itu orang tuanya kebingungan. Jadi karena memang banyak pemberitaannya.
orang tuanya kebingungan. Ini masalah juga dalam pembelajaran di era COVID-19. Yang ini yang paling sentral ini ya, paling sentralnya adalah menterinya juga bingung. Menterinya ini bingung sekali ini. Bagaimana lo ketika dia punya kebijakan ini, banyak yang menolak luar biasa. Banyak yang mengkritik, banyak yang ini. Jadi menterinya juga ikutan bingung. Jadi nggak hanya kita sendiri yang merasa bingung ya dalam pembelajaran daring ini. Kadang saya kuliah pun ya, karena saya kuliahnya tinggal karena semester tua ya, jadi tinggal beberapa mata kuliah, cuma 1 mata kuliah. Nah itu jadi nggak terlalu merasakan. Yang memasalahkan ini adik tingkat saya yang agak banyak kebingungan dalam pembelajaran daring. Jadi nggak hanya kita di sini, nggak hanya yang bingung, tetapi menterinya juga bingung gitu. Jadi gitu. Saya akan sedikit membahas ini secara konteksnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Ada tripusat yang perlu kita ketahui. Keluarga, sekolah, masyarakat. Ya, sorry. Ya, sudah ya. Oke, dari pusat di dalam landasan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada keluarga, sekolah, masyarakat. Ya, keluarga ini nomor 1. Ya, ini tadi yang sebelumnya yang saya bahas di latar belakang, orang tuanya pada bingung semua. Ini padahal keluarga ini landasan pertama. Jadi kalau jenengan seperti yang saya katakan tadi, Edmodo itu ada parenting itu yang fitur yang bisa digunakan mengawasi setiap gerak-gerik ya dalam arti perkembangan anaknya gitu. Jadi ini sudah dipikirkan Ki Hajar Dewantara sudah lama ini. Menurutnya beliau ini adalah pendidikan yang utama adalah merdeka dalam berpikir. Sehingga belajar menurutnya itu berpusat pada dirinya sendiri atau yang kita kenal dengan student centered learning. Berapa tahun itu berarti? Di taman siswa sekiranya katakanlah tahun 1922 gitu ya. Ketika dibentuk itu dibuat pemikiran-pemikiran dari pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu 1922. Tadi kita baru berbicara sekarang. Kita berarti berapa tahun itu? Hampir 100 tahun itu kita baru berbicara tentang itu. Saya masih, kalau bahasa Microsoft Word-nya itu saya masih baru 1 huruf itu. Kan kalau dalam Islam itu kan kalau kita kan ditentukan takdir kita ngapain gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak kita Microsoft Word itu ya. Itu saya masih setengah huruf mungkin ya. Belum 1 huruf itu. Jadi mungkin 1 huruf masih belum ada formatnya itu saya. Jadi sudah lama, student centered learning ini sudah lama sekali ketika dipikirkan Ki Hajar Dewantara sudah 1922. Kita baru berbicaranya sekarang. Khususnya ketika masa pandemi ini. Jadi seperti itu. Ini bisa jadi acuan ya. Saya baru ikut seminar kemarin dari Profesor Nyoman Sedana Tegeng. Jadi beliau menyatakan bahwa mengapa pembelajaran daring itu sulit. Jadi menyatakan bahwa konsep-konsep, teori-teori hingga model pembelajaran banyak dikembangkan dengan format tatap muka. Seperti yang kita tahu ada Regelut, kemudian Gagne dan sebagainya, itu instructional design yang judulnya tentang itu ya. Itu dibuatnya tahun 1970, 1930, ada Ivan Pavlov juga, kemudian Abraham Maslow yang tentang hierarki kebutuhan. Itu semua dikembangkannya sudah lama sekali. Memang pembelajaran karena format tatap muka ini memang sudah sejak berabad-abad yang lalu. Tapi untuk pembelajaran daring ini masih uji coba. Kita sekarang masih uji coba. Makanya jangan heran kalau misalnya pembelajaran daring ini sulit untuk diterapkan di masa pandemi ini. Karena memang kita masih uji coba, masih banyak mencoba-coba. Para peneliti, para pakar-pakar pendidikan pembelajaran di sana itu masih mencoba-coba. Bagaimana sih yang tepat dalam pembelajaran daring? Jadi seperti itu. Jadi bisa jadi beberapa tahun puluhan tahun kemudian bisa jadi tatap muka ini akan jadul, bisa jadi ya. Bukan berarti saya bukan berarti saya meramal, bukan ya, tapi ini bisa jadi seperti itu. Tatap muka ini akan dianggap jadul gitu, bisa jadi seperti itu. Karena semua akan mulai mencoba mengkaji, meneliti ya. Pembelajaran daring yang bisa lebih efisien daripada tatap muka. Bisa jadi seperti itu ke depannya. Nggak tahu kita.
Bahkan kalau katanya apa, kalau menurut pandangannya Prof. Degeng ini, beliau menyatakan bisa jadi guru satu sekolah hanya perlu satu guru, bisa jadi seperti itu. Jadi nggak tahu juga, tapi ini bukan saya berarti mendukung, bukan ya, tapi ada benernya, ada salahnya juga gitu. Kita sebelum mengembangkan, sebenarnya ini sedikit teori ya. Kita bukan berbicara tentang kecanggihan teknologi yang kita gunakan, tetapi bagaimana kita bisa mengelola media pembelajaran digital itu bisa kita gunakan dalam konteks belajar mengajar, teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru. Jadi kita bukan bicara tentang kecanggihan yang pakai segala macam yang bersifat semua bukan, tetapi kita bagaimana bisa mengelola. Misalnya daerah A gitu ya, daerah A itu punya kecenderungan yang berbeda dengan daerah B. Daerah B ini sudah luar biasa bagus. Misalnya katakanlah daerah B ini sudah bagus jaringannya sebagaimana, itu sudah bagus. Tapi kalau daerah A ini masih katakanlah terbelakang gitu ya. Itu maka apakah cocok misalnya e-learning ini bisa digunakan di daerah A? Ya belum tentu cocok. Jadi kita bisa menggunakan beberapa teknologi konstruksi yang sekiranya seperti bisa digunakan di sana. Misal buku lah, minimal buku itu sudah bisa digunakan, ya sudah, nggak apa-apa. Jadi kita bukan berbicara tentang canggihnya teknologi, bukan, tapi bagaimana kita mengelola khususnya dari daerah, mulai dari karakteristik belajar dari siswa itu sendiri juga kita harus perlu tahu. Karakteristik belajar itu penciri ya, bahasanya penciri kita dalam proses belajar mengajar. Jadi ada ciri-ciri, ada preferensi belajar. Preferensi belajar itu kayak kita misalnya kita misalnya belajar dengan menggunakan misalnya laptop atau PC, laptop atau HP gitu misalnya. Itu sudah dalam bentuk preferensi belajar. Ini harus diketahui dulu. Ketika kita mencoba untuk mengelola untuk desain pembelajaran itu, kita perlu mengetahui ini dulu, referensi belajar. Jadi seperti kita menggunakan HP, kita menggunakan pakai data atau WiFi, ini perlu diketahui terlebih dahulu. Jadi sebelum kita langsung sebelum kita membelajarkan pada pembelajar gitu ya, kita perlu mengetahui apa itu karakteristik belajar, preferensi belajarnya dari siswa itu. Kemudian ada gaya belajar, ini yang juga tiap orang ini punya perbedaan sendiri-sendiri. Saya jujur aja, saya pernah tes gitu ya. Itu gaya belajar saya itu visual kines. Jadi visual kines. Jadi presentasenya 35% visual, 35% kines, 30% audio. Jadi kalau kita merujuk pada FAK gitu ya, FAK itu visual, auditory, kinestetik gitu ya. Jadi gaya belajar saya itu lebih dominannya visual sama kines. Jadi karena sama-sama bagus, sama-sama rentangnya sama gitu ya. Jadi tapi itu saya, belum tentu yang lain. Jadi itu contoh saja. Jadi gaya belajar ini juga mempengaruhi dari tingkat dari motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu adalah bagaimana ketika misalnya saya sebagai orang yang belajar, itu akhirnya saya bisa terdorong untuk belajar gitu. Jadi kita perlu juga mengetahui motivasi kenapa dia ikut kelas ini gitu. Misalnya contoh ya. Jadi misalnya contoh kelas daring, apakah karena dipaksa oleh gurunya atau misalnya karena keinginan diri sendiri, kan kita nggak tahu. Jadi kita perlu melakukan analisis terlebih dahulu. Dan yang terakhir ini adalah minat belajar, yang akhirnya menumbuhkan minat belajar. Bagaimana ketika kita bisa mengelola pembelajaran itu, kita perlu melakukan analisis ini. Akhirnya nanti ke depannya si anak ini bisa menumbuhkan minat belajar yang dia inginkan lah, bahasanya seperti itu ya, bahasa teori. Jadi karakteristik, preferensi, gaya belajar, motivasi belajar, minat belajar itu juga sangat penting ya untuk sebagai landasan analisis pembelajaran gitu. Jadi saya ingin menunjukkan beberapa gitu ya, menunjukkan di WhatsApp gitu ya, ada sedikit ini artikel dari dosen saya ya, bukan artikel saya gitu ya. Misalnya saya ya.
ini seminar nasional waktu saya pemakalah tahun 2018. Ini 2018 sudah berapa tahun? Berarti 2 tahun yang lalu. Halaman berapa ini? Halaman 28. Halaman 60. 12. Ya ini. Ya ini saya sempat ikut penelitian ya. Jadi 2018 saya sempat ikut penelitian dari dosen saya. Jadi ini artikelnya. Jadi sosio geoekokultural ini juga bisa dijadikan landasan analisis pembelajaran, analisis karakteristik belajar. Ya, jadi profil geoekokultural itu maksudnya apa? Sosiologisnya bagaimana, geografisnya bagaimana, keekonomian, pendapatan sebagaimana gimana, lalu kultural, budaya. Jadi ini bisa juga dijadikan landasan analisis pembelajaran gitu ya. Jadi misal ini contoh dari ini karena beliau penelitiannya di rekan-rekan saya ya, mahasiswa gitu ya. Untuk apa? Ini smart learning environment, online learning environment. Jadi membangun lingkungan belajar yang cerdas. Contoh itu caranya salah satunya dengan melakukan analisis pembelajaran terlebih dahulu. Saya contohkan, jadi ada yang berapa persen ini juga penting untuk kita ketahui untuk mengelola pembelajaran dalam konteksnya. Kembali lagi, bagaimana ketika kita sudah tahu semua hal ini, kita bisa kreatif dalam membelajarkan siswa setelah mengetahui ini. Jadi analisis dulu, kemudian rancang, desain, lalu baru kita mulai mengembangkan pembelajarannya. Jadi seperti ini, asal daerah tempat tinggal, asal ekonomi, kaya, cukup, kurang mampu, pendapatannya kurang dari 1 berapa juta ini ya. Nah, jadi ini contoh saja. Jadi ini bisa dilakukan juga di pembelajaran di kelas. Siapa tahu ketika jenengan ada yang mungkin siswa gitu ya, yang mungkin berbeda-beda, orangnya berbeda-beda karakteristiknya, jadi bisa menggunakan landasan pengembangkan landasan analisis pembelajaran melalui sosio-geoekokultural itu. Oke. Jadi yang paling pas itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan seperti tadi yang saya katakan, bagaimana kita bisa memanfaatkan berbagai macam sumber belajar tadi untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas secara daring khususnya gitu ya, secara tepat. Kalaupun misalnya tidak tepat pun, itu yang penting kita sudah mencoba terlebih dahulu. Kalau bisa jadikan bahan evaluasi untuk kedepannya nanti pembelajarannya di sini saya sudah menggunakan ini, itu nggak tepat, berarti nanti kedepannya saya bisa menggunakan itu. Jadi ini foto saya waktu KPL ya di SMP Hajasim, ini para guru-gurunya. Jadi seperti itu. Jadi begitu ya dari saya. Mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian tadi pemaparan materi yang telah disampaikan dengan sangat menarik. Selanjutnya, kami persilahkan kepada peserta untuk bertanya. Kami buka 3 penanya pertama. Silahkan. Kepada peserta, ada yang ingin bertanya? Kami buka 3 penanya pertama.
Sekali lagi kepada peserta, adakah yang ingin bertanya? Saya, Kak. Ya, Mohon maaf sebelumnya. Ya, mohon maaf. Sebelumnya saya tidak on kamera karena ada sesuatu hal. Izin bertanya. Bagaimana menyiasati media pembelajaran untuk mereka yang berkebutuhan khusus, Kak? baik. Mbak Windy, kami tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya untuk Ya, baik. pertanyaannya, Terima kasih, Kak. sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya, baik kepada Fathullah El Rashidah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya mahasiswa Pasca. Oh iya. Jadi ini sama-sama belajar ya. Kan aku juga masih maba juga. Jadi waktu semester kemarin itu kita itu nyebutnya juga media pembelajaran online sampai satu dosen itu bilang seperti ini. Coba bedakan antara media pembelajaran dengan aplikasi pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu ya kayak foto, video, buku seperti itu. Nah, yang kita bahas seperti ini tadi tuh kayaknya aplikasinya gitu ya, Mbak ya. Jadi ada revisi sedikit gitu aplikasi pembelajaran online seperti itu. Yang saya tanyakan dalam penerapan aplikasi ini tadi, kelebihan dan kekurangannya itu apa? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Fathullah El Rashidah. Selanjutnya kepada penanya terakhir. Apakah ada yang ingin bertanya? Untuk penanya terakhir, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, baiklah. Untuk saat ini hanya ada 2 pertanyaan. Oh, ini ada. Dari Teddy Saputra. Bagaimana cara mengoptimalkannya pemanfaatan media pembelajaran online untuk mengembangkan kompetensi peserta didik saat di masa pandemi ini? Strateginya bagaimana? Baik, untuk sesi tanya-jawab, kami tutup sementara karena sudah ada 3 penanya pertama. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Kak Zahid untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa, pertanyaannya bagus-bagus ini. Dan menjebak saya ini. Jadi pertanyaannya luar biasa menjebak saya ini. Enggak apa-apa. Jadi akan saya jawab semampu saya ya. Saya di sini bukan sebagai pakar ya, pakar pendidikan yang sepakar kalau di UM ini ada Nyoman Degeng ataupun Haji Setiosari itu bukan seperti itu. Tapi saya akan coba menjawab sesuai dengan rumpun keilmuan khususnya teknologi pendidikan ya. Dalam
yang pertanyaan pertama tadi, bagaimana ketika membelajarkan anak disabilitas gitu ya, disabilitas yang mungkin memiliki hambatan, yang memiliki berbagai masalah, karena pembelajaran daring ini memang sulit, mungkin yang anak normal aja sulit, apalagi yang disabilitas gitu ya. Jadi ya, oke. Sebenarnya kalau saya nggak akan menjawab dari segi teori PLB ya, saya akan menjawabnya dari landasan pembelajaran yang tadi saya katakan. Kita perlu yang melakukan seperti tadi ada landasan analisis pembelajaran. Sebelum analisis pembelajaran itu seperti apa? Kayak karakteristik wilayah yang tadi yang saya sebutkan, karakteristik teknologi misalnya itu ya. Lalu di sana memadai enggak seperti itu. Jadi ini memang tantangan dari guru SLB, bagaimana untuk pembelajaran disabilitas itu bisa menarik, bisa setidaknya hampir menyamai ya. Kalau kita bicara antara tatap muka dengan daring ini agak sulit untuk menyamai ya, karena kita sudah terbiasa dengan yang namanya tatap muka. Nah, untuk pembelajaran daring bagi penyandang disabilitas ini memang adalah suatu tantangan tersendiri, saya akui itu. Bagaimana sekarang kita adalah melakukan analisis, landasan analisis yang tadi saya sebutkan. Itu adalah kuncinya. Awalnya harusnya dari situ dulu. Apakah beda dengan antara kuesioner? Misalnya kuesioner dengan anak normal dengan disabilitas, ya jelas beda. Ini ada perbedaan. Jadi ketika kita ada beberapa teknik-teknik ya yang saya tidak tahu, jujur ya, saya tidak tahu kalau teknik-teknik PLB ke PLB-an itu saya kurang tahu di situ karena saya bukan bidangnya. Tapi ada beberapa teknik-teknik yang bisa digunakan ketika untuk mengukur, untuk melihat, mengetahui apa yang ada di pembelajaran karakteristik belajar yang dimiliki oleh si anak disabilitas. Dan itu apa medianya, apa modelnya, dan itu bahasanya apa strateginya ya, strateginya. Jadi sebelum melakukan pembelajaran ini tidak hanya disabilitas, mungkin ya bagi normal juga sama, perlu yang itu analisis karakteristiknya. Bisa misalnya anak disabilitas itu ditanyakan sama orang tuanya, itu juga bisa. Jadi kita perlu mencari-cari cara di sini, mencari cara bagaimana mengetahui perkembangan si anak disabilitas khususnya dalam pembelajaran daring yang luar biasa memberikan perubahan di sini. Justru saya melihat ini daring ini malah jadi potensi bagi kita untuk lebih maju ke depan gitu ya. Jadi bahkan mungkin untuk pembelajaran disabilitas ini daring lebih bisa digunakan karena anak generasi ini baik disabilitas maupun normal ya, generasi maaf sedikit maaf ya, saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Jadi kalau kita mau ingin memberikan aktivitas belajar bagi anak disabilitas, kita landasannya adalah pertama bukan behavioristik tapi konstruktivis. Konstruktivis itu bagaimana kita mengedepankan proses belajarnya, begitu ya. Jadi proses belajar dari anak itu sudah sesuai dalam konteksnya, dia sudah setidaknya mau saja sudah job itu udah good itu. Anak disabilitas itu berbeda. Jadi kalau saya bicara ya dalam konteksnya orang awam gitu ya tentang disabilitas. Jadi bagaimana yang pertama kita ketahui itu landasan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita menentukan metode media. Ketika pelaksanaan jangan menggunakan behavioristik di dalamnya, tapi minimal behavioristik itu apa? Behavioristik itu adalah misalnya kalau nggak bisa hukum, itu jangan seperti itu. Jadi itu contoh saja. Jadi bisa kita, yang penting ada penekanannya, proses belajarnya, bukan hasil. Jadi masalah hasil itu bisa nanti kita yang penting ini prosesnya. Jadi kan yang penting dia mau saja itu sudah luar biasa, sudah good itu. Jadi ini memang perbedaan antara disabilitas dengan anak normal pada umumnya. Ini yang saya tahu dalam konteksnya teori teknologi pembelajaran. Lalu untuk
pertanyaan kedua tadi mengenai perbedaan aplikasi dengan media, sedikit ya saya kasih tahu, aplikasi itu adalah bagian dari media. Media itu bisa apa saja. Misalnya Anda menggunakan, misalnya obat ini saya gunakan, misalnya saya buat obat ini, kalau dia bisa digunakan memberikan informasi, ini bisa jadi media pembelajaran ini. Ini media pembelajaran, memang benar. Apa namanya? Saya menggunakan aplikasi pembelajaran karena konteks di sini adalah pembelajaran daring. Jadi bagaimana kita membelajarkan daring bagi anak-anak, ya konteksnya seperti itu. Jadi ini perbedaannya antara aplikasi dengan media. Aplikasi kalau bahasanya TI ya, teknik informatika, ini aplikasi itu bagian dari media pembelajaran gitu ya. Terus tadi pertanyaan yang kedua tadi apa tuh tadi? Mohon maaf, mungkin moderator bisa memberitahu. Saya agak lupa kadang-kadang. Yang kedua yakni apa kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran online? Oke, gini. Saya akan mencontohkan, saya akan coba share screen lagi ya di sini ya. Misalnya saya di sini. Saya akan mencoba untuk Canva misalnya. Saya ini agak nyeleneh tapi tidak masalah. Sudah berapa orang yang di sini saya kira semua pasti bisa menggunakan canva.com ini. Saya kira nggak hanya saya. Semua orang pasti bisa. Anda di sini belajar Anda di sini belajar dari nggak mungkin kalau hanya dalam arti belajar yang tidak tahu dari siapa, pasti ada saja tahunya mungkin dari rekan, dari teman gitu ya. Saya membuat logo gitu. Ini adik saya ajari tentang pembelajaran menggunakan Canva. Dia sudah bisa membuat animasi. Ini saya contohkan animasi punya adik saya. Adik saya kelas 4 SD, itu dia sudah bisa membuat animasi. Kalah masnya ini. Jadi ketika saya ajari dia membuat Canva, itu dia bisa bisa mengkonstruksi sendiri. Itu hebatnya. Kita menghadapi generasi yang lebih muda dari kita. Misalnya ini ya, kalau nggak salah. Saya agak lupa ini animasinya di mana. Ini adik saya yang membuat. Jadi dia sudah bisa membuat animasi. Saya kalah di sini. Jadi saya ajarkan dia untuk membuat animasi gitu ya, kecil-kecilan melalui Canva. Dia langsung seneng di situ. Jadi kelebihan dari media pembelajaran online di sini ya, ketika kita media pembelajaran online diterapkan, justru kalau secara kognitif itu dia bisa belajar di mana saja, kapan saja. Dia bisa belajar apa saja, dia bisa mengetahui apa saja. Kita saja misalnya kita mengetahui apa gitu, kita ingin cari apa gitu ya, kita bisa melalui internet gitu. Misalnya kita cari tentang tren tentang COVID-19 misalnya, Google Trend, kita misalnya buka Google Trend gitu ya. Kita buka Google Trends gitu ya. Kita ingin tahu misalnya tentang COVID-19 gitu ya. Trennya COVID-19 kayak gimana sih di dunia itu? Misalnya, tunggu. Ini tren sekarang ini yang paling gila ini adalah Taylor Swift, Kim Kardashian ini di Amerika, ada juga tentang Piala Dunia. Ini kita bisa tahu juga kadang-kadang di sini. COVID-19. Kita bisa ini trennya COVID-19 di Indonesia luar biasa. Ini prosentasenya. Jadi yang dalam arti penelusuran nih, banyak orang yang menelusuri tentang COVID-19 di sini. Jadi tren kita juga bisa tahu trennya. Ini kelebihan sendiri. Bahkan ada justru malah kalau mungkin secara praktikal kalau ada yang bilang ini sulit dan sebagainya, bisa jadi itu malah sebenarnya ini malah jadi potensi gitu, malah bisa jadi potensi pembelajaran kayak begini ini ya. Jadi ketika yang penting jangan sampai jangan kita menutup diri gitu ya. Kita coba banyak searching yang kita bisa lakukan. Misal kita ingin lihat COVID-19 di belahan dunia gitu ya, bisa seluruh dunia gitu. Kita segini dia sudah memberikan banyak informasi mengenai COVID-19
di seluruh dunia. Jadi kita bahkan malah lebih tahu secara kognitif ya. Secara kognitif itu kita malah lebih tahu daripada tatap muka yang mungkin kalau misalnya tanpa media gitu ya, pembelajaran tanpa media gitu. Jadi itu kita malah kalau kita dibantukan sama media-media asinkron seperti ini ya, itu bisa malah lebih bisa kita sendiri malah bisa banyak searching mengenai itu. Anak kecil saja dia itu bisa membuat animasi seperti adik saya. Saya kalah masnya. Jadi itu contoh saja. Kemudian kelemahannya ya ini yang jadi kelemahan. Kalau pembelajaran daring di sini ya, dia lebih secara kognitif dia bisa memberikan bisa memberikan informasi-informasi yang sangat banyak. Kalau pembelajaran daring ini secara sikap, karakter itu memang masih banyak yang melakukan penelitian, banyak yang masih melakukan kajian-kajian lebih lanjut. Jadi pembelajaran sisi kekurangan dari online learning ini masih dalam konteksnya adalah pembelajaran yang berbasis karakter gitu ya, misalnya gitu. Jadi ini memang tapi kita belum tahu. Suatu saat siapa tahu nanti atau sudah ditemukan bagaimana model yang tepat untuk pembelajaran karakter untuk konteksnya pembelajaran daring kita nggak tahu. Siapa tahu nanti ada peneliti dari luar gitu ya atau dari Indonesia bahkan yang melakukan penelitian untuk pembelajaran karakter berbasis daring misalnya gitu. Kita nggak akan belum tentu siapa tahu bisa jadi mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita nggak tahu kapan. Jadi untuk sementara ini kelemahan dari daring ini adalah pembelajaran karakter. Kalau masalah akses internet itu adalah karakteristik ya, jadi itu bisa jadi kelemahan sendiri juga bagi pembelajaran daring. Tapi justru malah ada beberapa yang generasi muda ya, itu dia bisa walaupun akses internetnya nggak terlalu penuh, tapi dia bisa setidaknya searching di Google gitu, dia sudah bisa. Jadi yang menjadi kelemahan memang di konteksnya dalam konteks belajar mengajar di pembelajaran karakter untuk saat ini. Ya, mungkin itu. Terus pertanyaan ketiga apa tadi, Mbak Naila? Saya bisa dibacakan? Saya lupa. Maaf Mas, untuk ini penanya kedua, beliau menanggapi bahwa yang ditanyakan sebenarnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam pembuatan media pembelajaran menggunakan wix.com. Seperti itu. Oh, ya. Saya kira Oke. Wix.com ya. Saya kalau konteksnya aplikasi ya berarti ya. Konteksnya platform gitu ya berarti ya. Oke. Wix.com tadi itu mana tadi? Ini ketutupan soalnya di sini saya nggak bisa saya ketutupan. Jadi saya jelaskan di sini aja ya. Saya stop gitu. Oke. Kelemahan dari pembelajaran penggunaan Wix ya. Wix itu secara tampilan dia bisa memberikan secara warna-warna dan kawan-kawan itu kalau ada multimedia, kalau mungkin teman-teman tahu namanya multimedia. Multimedia itu ada namanya 10 prinsip. Ada prinsip redundansi, modalitas dan sebagainya. Nah, itu perlu kita ketahui kalau misalnya itu. Dan di wix.com itu sudah memenuhi kriteria 10 prinsip itu. Jadi 10 prinsip itu apa? 10 prinsip untuk memberikan ketertarikan dalam belajar. Itu kelebihan dari wix.com. Jadi ketika kita bisa menggunakan wix.com gitu ya, kita bisa membelajar pada anak-anak itu secara teknis dia bisa lebih paham materi yang disediakan sebagaimana itu mereka lebih paham secara warna juga menarik dan sebagainya. Kita tinggal ketika kita mengembangkan pun kita tinggal memilih template yang mau kita gunakan. Itu di wix.com itu ada di situ. Jadi wix.com itu bisa jadi salah satu platform yang bisa kita gunakan dalam konteks belajar mengajar. Kelemahannya saya pernah menggunakan, ini cerita saja ya, saya pernah menggunakan media pembelajaran yang menggunakan Wix itu ya, tapi dengan lama. Jadi saya pakai laptop yang kapasitasnya nggak terlalu bagus gitu ya. Itu kelemahannya di situ. Justru wix.com kadang-kadang lambat gitu ya, nge-lag gitu ya bahasanya, pernah itu. Jadi ya itu mungkin salah satu kelemahan secara teknis gitu ya. Kelemahan yang berikutnya lagi, karena memang riset tentang wix.com ini juga masih belum banyak dikaji, baru beberapa. Jadi kita masih banyak tentunya kelemahan. Kita perlu mencari-cari model yang tepat ketika menggunakan pembelajaran menggunakan wix.com ini. Jadi kalau
kalau ingin lebih misalnya secara teknis kita ingin bisa mengumpulkan website, kita bisa pakai yang tadi saya konstruksi gitu ya, menggunakan Google Doc itu sudah cukup, sudah nggak masalah, itu sudah bisa digunakan. Kita share kemudian di WhatsApp group gitu ya, misalnya kita gunakan pembelajaran melalui WhatsApp, sosial media gitu, itu sudah cukup. Yang penting bagaimana itu, bukan masalah platform, canggihnya platform itu bukan, tapi bagaimana itu kreativitas kita ketika pembelajaran gitu, bagaimana kita mengajar gitu. Jadi misalnya kita hanya punya A, B, C gitu ya, nggak punya bagaimana kita bisa memanfaatkan bahkan masker ini mungkin siapa tahu juga bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi siapa tahu saja. Jadi itu contoh saja. Itu bagaimana kreativitas kita dalam membelajarkan pada siswa. Oke. Pertanyaan ketiga apa tadi? Baik, pertanyaan ketiga dari Teddy Saputra. Bagaimana cara mengoptimalkannya pemanfaatan media pembelajaran online untuk mengembangkan kompetensi peserta didik saat pandemi seperti ini? Strateginya bagaimana? Berat ini pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaannya berat ini. Kompetensi. Saya ini bicaranya kompetensi, ya, menguasai seluruh materi. Padahal manusia itu sulit untuk menguasai semua materi gitu ya. Bayangkan Anda misalnya belajar matematika, belajar fisika, belajar ini, belajar itu, tapi gurunya hanya menguasai satu materi. Itu kadang lucu juga. Maaf ya. Ini contoh saja. Tapi kembali tadi caranya menguasai kompetensi itu, strateginya bagaimana? Kita menghadapi paradigma belajar yang berubah gitu ya, dari yang behavioristik yang berubah bagaimana dia bisa teratur, ya bahasanya teratur gitu ya, teratur, kemudian menjadi lebih bagaimana dia itu bisa belajar di mana saja, kapan saja, bahkan itu lebih cenderung berantakan. Kalau bahasanya, saya pernah membaca pidato Prof. Degeng gitu ya, bahasanya beliau itu dari keteraturan menuju kesemrawutan. Jadi penuh berantakan, dunia yang tidak terlalu di daerah yang nggak menentu seperti saat ini, katanya seperti itu. Jadi bagaimana membelajarkannya adalah bagaimana, ya itu tadi, kita analisis pembelajaran terlebih dahulu, kita lakukan landasan analisis terlebih dahulu, lalu setelah kita landasan itu seperti karakteristik, motivasi, dan sebagainya itu bisa kita ketahui semua, baru kita mulai desainnya. Dan kemudian baru ketika pelaksanaannya, jangan gunakan behavioristik tapi konstruktivis ini. Bagaimana menekankannya pada proses. Yang penting dia mau, itu sudah bagus dalam konteks belajar mengajar. Ini yang perlu ya sedikit berubah dikit mindset gitu ya. Jadi pembelajaran landas buat analisis dulu. Setelah itu kemudian tentukan modelnya, minimal tentukan dulu, kemudian setelah analisis ya, kita tentukan modelnya, lalu setelah itu pelaksanaan implementasi, mengembangkan modelnya dulu, kemudian pelaksanaan implementasinya, lalu evaluasi. Ya ini setelah begitu, oh kompetensinya dia masih ada kekurangan di sini gini gitu. Baru kita evaluasi, oh ini yang kurang di sini. Berarti modelnya jangan ini gitu. Misalnya contoh gitu ya. Jadi kita perlu, ini bahasanya kalau bahasa riset gitu, namanya kita perlu melakukan analisis riset terlebih dahulu pada siswanya minimal. Jadi memang itu memang tantangan juga pembelajaran berbasis kompetensi seperti saat ini itu. Jadi mungkin itu bisa menjawab ya. Jadi kalau misalnya ada kekurangan enggak apa-apa, monggo. Insya Allah saya jawab semampu saya. Baik, terima kasih Kak Zahid atas jawaban semua pertanyaan. Dari peserta ada yang ingin menanggapi atau bertanya lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Barangkali ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan dari peserta. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada, kami persilahkan Kak Zahid untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai closing acara kali ini. Monggo. Ada closing statement juga toh.
Gimana ya kayak closing statement-nya ya? Untuk gini aja ya. Untuk para teman-teman rekan-rekan saya di sini ini mahasiswa ya, saya mahasiswa semester akhir. Saya di sini lebih muda. Biasanya saya ini selalu ngisi untuk adik-adik tingkat gitu ya. Tapi ini untuk berapa kali ya? Ketiga kalinya saya ngisi untuk orang yang di atas saya gitu. Jadi saya agak sungkan kadang-kadang ada yang mahasiswa pasca gitu kan katanya gitu ya. Jadi saya agak sungkan di sini. Jadi untuk bapak-bapak ibu guru, teman-teman mahasiswa keguruan, bagi yang sudah mengajar, yang sudah jadi guru, semangat untuk mengajarnya, semangat untuk berkreasi untuk pembelajaran yang lebih menarik. Siapa tahu Anda adalah garda terdepan pendidikan kita. Jadi tanpa adanya Anda, saya tidak akan di sini. Sederhananya gitu. Tanpa adanya Anda, saya tidak akan di sini. Jadi semangat terus untuk mengajar, berkreasi untuk membelajarkan siswa menjadi lebih aktif, inovatif dan kreatif dalam belajar. Dan untuk mahasiswa keguruan, rekan-rekan ya, saya memanggilnya rekan-rekan ya, karena usianya sama seperti saya, dan mungkin sepantaran gitu ya, rekan-rekan mahasiswa keguruan yang sedang skripsi seperti saya ini, semangat segera menyelesaikan skripsi, ingat orang tua di rumah gitu ya. jadi semangat untuk menyelesaikan skripsi, semoga segera dilulus, segera wisuda gitu ya. Lalu untuk adik-adik tingkat, semangat untuk belajar, semangat untuk belajar untuk berprestasi khususnya, karena ketika Anda minimal mencoba saja itu Anda sudah berpikir ya bagaimana membelajarkan siswa gitu misalnya. Jadi semangat untuk belajar bagi mahasiswa yang semester ya di bawah saya gitu ya, untuk semester bersama saya. Selamat semangat untuk skripsinya, untuk Bapak Ibu guru sekalian, semangat. Terima kasih. Sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zahid atas pemberian kesan dan pesannya. Baik, demikianlah tadi kegiatan webinar yang bertemakan optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Di sini dapat disimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan media pembelajaran secara online, maka dibutuhkan model-model pembelajaran yang tepat dan juga kreatif, seperti mengembangkan sumber-sumber media pembelajaran yang ada di sekitar kita, dengan harapan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Baik, saya Naila Putri Dita Aulia selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Widianto SPD MPD, Kak Zahid Zufar Atorik, dan seluruh peserta webinar kali ini. Air bercucuran mengalir, teduh sekali di ujung pohon. Sambutlah salam pesan terakhir, kesalahan harap dimaafkan, saya mohon. Batang mawar penuh duri, hati-hati kena duri lagi. Pantun di karang melepas diri, semoga kita bertemu lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih untuk Saudari Naila yang sangat bersemangat sekali dalam memandu diskusi pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada Kak Zahid, penyampaian materi yang sangat luar biasa. Selanjutnya diharapkan seluruh peserta webinar
Jadi suara kembali. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Masih, Kak. Masih didengar dengan jelas. Oh iya. Baik, saya lanjutkan saja. Saya himbau bagi para peserta webinar untuk mengisi link presensi yang sudah kami bagikan di kolom chat. Dan untuk pembagian sertifikat, nanti akan dikirimkan secara otomatis ke email yang sudah Anda cantumkan di link presensi tersebut. Jadi saya harap untuk penulisan nama lebih teliti lagi karena dapat berpengaruh pada sertifikat. Alhamdulillah, acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para peserta webinar yang berkenan untuk bergabung dalam webinar kali ini pengisi acara. Sekian webinar kali ini, semoga kita dipertemukan kembali, semoga apa yang disampaikan oleh penyampaian materi Mas Zahid tadi, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.